Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009, Prodi Teknologi Rekayasa Internet dari kelas A. Di sini saya akan membuat video praktikum hands-on yang ada di NetAcad di modul 1.3.3. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu modul dan apa itu package. Modul adalah file Python yang berisi kode seperti fungsi, variabel, dan kelas yang bisa digunakan kembali dalam program lain. Sedangkan package adalah folder yang berisi kumpulan modul-modul Python. Biasanya, package memiliki file khusus bernama init.py yang membuat Python mengenali folder tersebut sebagai package. Ini sudah masuk di NetAcad-nya. Di 1.3.3. Step pertama kita diberi sekumpulan fungsi-fungsi, yaitu ada fungsi alpha, fungsi beta, iota, sigma, tau, psi, dan fungsi omega. Di step 2 ini, fungsi-fungsi yang di atas tadi ini dibuat menjadi satu grup, yaitu yang diberi nama grup ekstra. Nah, di dalam grup ekstra ini ada 3, yaitu ada satu file atau satu modul, dan ada 2 grup. Ada grup good dan grup ugly. Nah, di dalam grup good ini ada 2 modul, yaitu modul alpha dan modul beta. Selain 2 modul ini, ada grup lagi di grup good, yaitu grup base. Nah, di dalam grup base ini ada modul sigma dan modul tau. Terus di luar grup good ada grup ugly yang masih ada di dalam satu grup ekstra, yaitu grup ugly ini. Grup ugly ini ada modul PSI dan modul omega. Lalu step 3 ini dibuat contoh susunan pohon folder dan file-file fungsi tadi yang disebut modul ini. Contoh susunan pohonnya. Terus agar file-file ini menjadi package, jangan lupa dibuat sebuah folder kosong, yaitu init.py. Fungsinya yaitu untuk menandai direktori sebagai paket Python atau yang disebut package. Lalu di step 6 ini ada ini. Kita disuruh download modul dan package-nya, tetapi masih dalam bentuk zip. Ini kita download dulu. Nah, kalau udah, karena masih dalam bentuk zip, harus kita ekstra dulu semuanya. Nah, kalau udah di ekstra, kita pindahin, kita cut. Ini kan kita disuruh buat modul. Nah, modul PY. Terus yang tadi itu buat modul PY-nya saya akan buat di data C, di user, Fadila. Terus membuat sebuah folder yang diberi nama PY. Terus di dalam folder PY tadi kita masukkan file yang sudah diekstrak tadi. Terus
diubah namanya menjadi seperti yang ada di sini, menjadi package. Ini package kurang package. Terus selain folder package, ada juga folder lain, yaitu modules, dan folder procs. Seperti ini. Di dalam PY kan ada modules, package, dan procs. Nah, di dalam package ini ada ekstra, ya, ada sama. Terus kalau udah, kita membuat filenya kita buat di Sublime aja. Buat file kosong ini langsung save. Save-nya di C tadi, di user. Ini kita membuat file kosong yang namanya modules.py. Nah, kalau udah, buat file lagi yang di ini, buat dua file, main dan main2. Kosong dulu sementara ini, di py, di procs, di dalam procs main.py. Terus buat lagi, save lagi, main2.py. Nah, kalau udah, ikutin perintahnya. Di step 7 kita mencoba untuk memanggil fungsi yang ada di ekstrak tadi, kita salin kodenya. Kita akan memanggil fungsinya di main2. Copy. Kita coba running dulu di Windows R. Running masuk ke PY tadi, terus masuk ke procs, cd procs. Terus kalau udah, kita coba running PY main2.py. Nah, di sini masih error. Kenapa error? Karena F-nya ini kecil, sedangkan kita kan mau manggil fungsi iota yang ada di extra. Ini kan import extra.iota, berarti kita akan memanggil fungsi iota yang ada di extra. Kita coba buka filenya terlebih dahulu. Di PY, di package, extra. Nah, ini iota. Nah, di dalam fungsi iota ternyata tuh F-nya itu harus besar, sedangkan yang tadi ini kan masih kecil, jadi harus kita ubah F-nya menjadi besar. Terus
ini nih. Karena kita nyalin, mungkin nggak tahu kenapa ini slashnya terlalu miring, jadi kita hapus slashnya, kita tulis ulang, udah kita ketik ulang, slashnya jadi gini. Terus kalau udah kita save. Kita save, terus habis itu coba lagi. Nah, fungsi iota berhasil dipanggil. Kalau udah, kita juga bisa mencoba varian lain, yaitu menggunakan from. Kalau ini kan import, terus path-nya dari package extra terus ke iota, makanya fungsi iota keluar. Nah, beda lagi kalau from. Kalau from ini kita printnya itu langsung fungsi. Jadi print kalau menggunakan from, kita tidak usah seperti import ini kan printnya harus menggunakan path dulu, barusan kita manggil fungsinya. Nah, kalau from ini enggak. Jadi kita dari path-nya kita ubah. Coba diubah. Ini from extra.iota berarti dari extra, terus barusan iota, dia memanggil fungsi i, f-nya harus besar, terus print langsung aja fungsi i. Kita coba varian lain selain kalau tadi kan ini import langsung, terus extra, terus printnya harus ada path-nya lagi. Tetapi kalau ini langsung fungsi aja, nggak usah kita tulis ulang path-nya seperti ini. Coba. Nah, berhasil. Jadi kita bisa ada dua varian gitu, bisa memakai import lalu path, atau kita menggunakan from terlebih dahulu barusan import. Terus di step 8 ini kita akan memanggil dua fungsi, yaitu fungsi sigma dan fungsi tau, menggunakan cara import dan cara from lalu import. Apakah bisa? Kita coba. Di copy, terus from sama ini kan sama. Terus kalau udah, f-nya jangan lupa harus besar. Terus di save, dipanggil. Nah, fungsi sigma dan tau berhasil dipanggil. Selain memakai ini, kita juga bisa memakai aliasing as. Aliasing ini berfungsi untuk memberi nama lain pada modul yang diimpor agar lebih mudah digunakan dalam kode. Jadi dia lebih mempersingkat nama modul atau path-nya gitu. Tapi kita menggunakan import di sini. Kita coba. Copy dulu, terus nah ini kan ini path-nya panjang. Jadi untuk mempersingkat panjangnya path ini, kita pakai aliasing menjadi sig aja. Terus jadi printnya itu kita nggak usah nulis ulang panjang kayak yang ini. Kayak kalau import kan harus printnya itu path-nya harus ditulis. Tapi kalau memakai aliasing, kita cukup alias apa gitu namanya, kita beri nama apa sih kan, terus sig barusan fungsi yang akan kita panggil gitu. Jadi dia lebih
disingkat gitu, nggak usah panjang-panjang seperti yang ini. Tuh, ini kan panjang, jadinya pendek aja karena udah kita pakein aliasing. Kalau udah dicoba, nah ternyata ya bisa juga. Terus ini udah kita coba aliasing. Terus step yang ke-9. Step yang ke-9 ini kita akan memanggil fungsi dari folder yang kita download di step 6 tadi, tetapi kalau tadi itu kita ekstra, kalau ini kita enggak, kita pakai yang belum di ekstra. Jadi filenya masih zip gitu. Coba di sini. Ini kan yang kita download tadi. Nih, di cut, tapi harus ada di dalam package. Ini di dalam package. Terus diubah namanya menjadi extra pack. Extra pack. Ini kan filenya masih zip. Terus kita coba file yang sudah kita ekstrak tadi kita hapus. Kalau udah dicoba seperti ini, kita memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam folder extra pack, tapi dalam bentuk zip, belum di ekstra gitu. Gini, slashnya diubah dulu biar nggak error. Terus ini kan pakai aliasing, terus ini pakai from, F-nya harus besar. Terus di save. Nah, coba panggil, bisa. Jadi kita bisa memanggil file yang sudah diekstra ataupun file yang belum diekstra menggunakan, tapi pathnya harus seperti ini, harus lengkap sesuai namanya dan ada .zip yang menyatakan kalau file itu masih dalam bentuk zip. Setelah itu saya akan menjelaskan struktur package dan modul tugas yang ada di lab session 3. Pada lab session 3 ini anak kelas A disuruh membuat sebuah package dan modul yang berisi fungsi utama yang selanjutnya disebut modul main yang memiliki peran memanggil fungsi dari modul lain untuk dicetak outputnya dengan nama modul main underscore npm kita, npm masing-masing. Lalu yang kedua, membuat sebuah modul pada package yang berbeda dengan modul fungsi utama pada poin 1 atau yang disebut modul sensor yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi untuk menggenerate data suhu dan kelembapan secara acak. Pastikan nilai suhu dan kelembapan sesuai dengan nilai wajar dari suhu dan kelembapan di dalam rumah. Nama modulnya yaitu sensor underscore simulator. Ini adalah ilustrasi folder atau package dari hasil praktikumnya. Di sini saya udah buat pada Visual Code. Ini Visual Code. Nah, ini adalah
direktori utamanya yaitu smart home. Nah, di dalam direktori ada package monitoring dan package sensor, ya kan? Iya, package monitoring dan package sensor. Untuk melihat struktur pohonnya, bisa menggunakan tree, terus /f. /f ini berguna agar file-file yang ada di dalam harus keluar dulu tapi jadi agar tree /f agar file-file yang ada di smart home itu terlihat juga. Nah, ini dia. Ini direktori utamanya yaitu smart home. Lalu di dalam smart home ini ada dua package yang berbeda. Ada monitoring dan ada sensor. Di dalam monitoring ini ada modul, yaitu modul utama namanya main underscore 24782009. Ini mainnya, ini isi mainnya. Terus ada sensor juga yang berisi file sensor simulator. Nah, init py ini adalah file yang menyatakan kalau ini sebuah package kumpulan modul Python gitu. Di dalam sensor simulator ini adalah modul untuk mensimulasikan data di dalam rumah seperti suhu dan kelembapan secara acak. Nah, karena secara acak, jadi yang pertama itu kita harus mengimport random. Artinya, kita akan memanggil fungsi-fungsi ini secara random. Di sini ada 3 fungsi. Sebenarnya 2, tapi fungsi generate environmental data ini adalah fungsi yang memanggil 2 fungsi ini. Nah, ini pertama ada fungsi def generate temperature, yaitu fungsi yang menghasilkan data suhu secara acak antara 16 sampai 30 derajat Celcius. Lalu ada fungsi yang kedua, fungsi generate humidity, yaitu fungsi yang menghasilkan kelembapan acak antara 30% sampai 60%. Lalu kedua fungsi tadi itu digabung menjadi satu agar keluarannya menjadi satu gitu. Keluarannya ada keluaran suhu dan kelembapan menggunakan fungsi generate temperature dan generate humidity. Ini kita coba untuk memanggil sensor simulator. Sebenarnya kita akan memanggil fungsi-fungsi ini di dalam fungsi main2py, tapi kita coba jalanin dulu di sensor simulatornya. Keluarannya jadi seperti ini. Terus kalau yang di main2py ini adalah modul utama yang akan memanggil fungsi-fungsi yang ada di sensor simulator tadi untuk mencetak data suhu dan kelembapan di dalam rumah. Ini yang pertama itu menentukan path dari folder sensor yang berada di luar direktori. Ini nentuin sensornya. Terus habis itu menambahkan path sensor jika belum ada, lalu mengimpor fungsi generate environmental data dari sensor simulator yang di sini tadi. Terus barusan
Ada fungsi DevMind ini, fungsi utama untuk menjalankan simulasi monitoring suhu dan kelembapan di dalam rumah pintar. Yang pertama mengambil datanya dulu, terus dia akan menampilkan hasil data suhu dan kelembapan. Lalu dia akan menjalankan fungsinya, dan tapi di sini ada menambahkan path ke sensor agar programnya tidak error gitu, dan flag 8-nya sudah sesuai. Ini dicoba dulu. Coba flag 8. Tapi kita masih di sensor. Keluar dulu dari sensor, masuk ke monitoring. Terus di monitoring ini kita flag 8 untuk mengecek apakah kode ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam PEP dan ini sudah sesuai, penulisannya mengikuti standar yang direkomendasikan oleh PEP 8 dan Zen of Python. Termasuk ini ada docstring dan komentarnya, flag 8 main ini. Nah, udah. Jadi kode semua ini udah sesuai dengan PEP 8 dan Zen of Python. Kalau udah dicoba running. Nah, keluarannya ini seperti ini. Ini dia. Monitoring data di dalam rumah adalah suhunya 29,95. Kelembapannya yaitu 34,49%. Gitu. Di flag 8-nya kalau flag sensor simulator ini juga sudah sesuai dengan flag 8, yaitu sesuai dengan aturan PEP 8 dan Zen of Python. Dicoba cek flag 8 di sensor. Oh iya, CD dulu, CD ke sensor, terus habis itu barusan flag 8. Flag 8. Nah, udah. Jadi sensor simulator, kode yang ada di sensor simulator dan main_npm ini sudah sesuai dengan PEP 8 dan Zen of Python, serta sudah dapat di running untuk memanggil fungsi yang ada di sensor simulator. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.